Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yani Said. Stambuk saya itu 17 023 61 201 058. Baiklah, saya akan membahas materi mengenai analisis aktivitas pendanaan. Nah, di dalam analisis aktivitas pendanaan ini terdapat 6 sub pembahasan. Yang pertama itu adalah kewajiban atau biasa disebut dengan liabilitas. Yang kedua itu adalah sewa guna usaha atau biasa disebut leasing. Yang ketiga itu adalah imbalan pasca pensiun. Yang keempat itu kontingensi dan komitmen. Yang kelima itu adalah pendanaan di luar neraca, dan yang terakhir itu adalah ekuitas pemegang saham. Nah, sebelum masuk ke dalam 6 pembahasan tersebut, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih aktivitas pendanaan itu. Nah, aktivitas pendanaan itu adalah suatu cara yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk memperoleh dana untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam setiap perusahaan. Nah, aktivitas pendanaan sangat perlu. Kenapa? Dilakukan karena hal ini akan berkaitan dengan bagaimana perilaku ke depan, perilaku di masa yang ke depan untuk perusahaan tersebut dalam memperoleh dan menutupi segala kebutuhan-kebutuhan ataupun kewajiban dari perusahaan tersebut. Nah, saya langsung masuk ke materi pertama, yaitu kewajiban. Nah, kewajiban ini kewajiban ini adalah merupakan tidak dulu. Ya, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai yang materi pertama, yaitu kewajiban. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kewajiban ini dalam bahasa ekonominya adalah liabilitas. Nah, kewajiban atau liabilitas adalah utang suatu perusahaan yang timbul akibat adanya transaksi yang terjadi pada waktu yang lalu yang dilakukan oleh perusahaan dan harus dibayar dengan kas, barang atau jasa di masa yang akan datang. Nah, karakteristik dari kewajiban ini yang pertama, penyelesaiannya di masa datang melalui penyerahan kas, barang atau jasa. Nah, yang kedua itu karakteristiknya itu adalah tidak dapat dihindari. Yang ketiga, timbul akibat transaksi atau peristiwa di masa lalu. Nah, di dalam kewajiban ini terdapat klasifikasi atau pembagian. Yang pertama adalah kewajiban lancar atau utang lancar, atau biasa disebut utang jangka pendek. Yang kedua itu kewajiban jangka panjang atau utang jangka panjang. Nah, kewajiban jangka pendek ini atau kewajiban lancar adalah kewajiban atau utang yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang dimana jangka periode pembayarannya itu kurang dari 1 tahun, tidak sampai atau 1 tahun. Dimana contohnya ini seperti utang wesel, utang dagang dan sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah kewajiban jangka panjang. Nah, kewajiban jangka panjang ini adalah utang atau kewajiban yang dilakukan oleh suatu perusahaan di masa yang lalu, di mana di mana itu utangnya itu jangka waktu pembayarannya itu adalah lebih dari 1 tahun atau di atas dari 1 tahun. Nah, salah satu contoh dari utang jangka panjang ini adalah utang obligasi yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, di mana rata-rata utang obligasi itu adalah pembayaran itu selama kurang lebih 5 tahun, dan bisa juga lebih dari 5 tahun. Nah, inilah saya akan langsung masuk ke materi kedua, yaitu sewa guna usaha. Nah, sewa guna usaha ini biasa disebut dengan leasing. Seperti yang kita ketahui bahwa sewa guna usaha ini menurut keputusan menteri itu adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal sewa guna modal, baik secara guna usaha dengan hak opsi atau biasa disebut finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lessee atau pengguna sewa guna selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam leasing ini adalah ada 4 pada umumnya yang berkepentingan dalam leasing ini atau sewa guna usaha ini. Yang pertama adalah lessor, yang kedua itu lessee, yang ketiga itu supplier, yang keempat itu adalah bank atau kreditor. Nah, lessor ini merupakan perusahaan sewa guna usaha, atau di dalam hal ini pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang. Yang kedua itu lessee, yang merupakan adalah perusahaan atau pihak pemakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian. Yang ketiga itu supplier, adalah pihak penjual barang yang disewa guna usahakan atau pihak penyalur dari barang tersebut. Nah, di sini bank atau kreditor adalah biasa sebagai untuk tempat peminjaman atau tempat
peminjaman dana atau uang. Nah, di sini mekanisme transaksi leasing pada umumnya itu pada prinsipnya merupakan industri pada hakikatnya itu leasing merupakan pada hakikatnya leasing pada prinsipnya merupakan industri multidisiplin yang meliputi antara lain bidang pekerjaannya itu adalah keuangan dan konsep akuntansi. Nah, dari definisi leasing itu telah dibahas bahwa leasing itu mengandung suatu arti yang dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara pemilik barang dengan pemakai barang lessor dengan SC. Mekanisme leasing tersebut merupakan dasar-dasar dalam transaksi leasing. Pihak leasing berkewajiban membayar sewa secara periodik kepada lessor sebagai kompensasi atas penggunaan barang tersebut. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu imbalan pasca pensiun. Nah, imbalan dana pasca pensiun ini adalah sebuah dana pensiun yang dikeluarkan oleh suatu lembaga atau badan hukum yang mengelola atau mengatur program pensiun yang digunakan untuk kesejahteraan karyawan suatu perusahaan yang telah pensiun, misalnya bank-bank umum atau perusahaan asuransi jiwa. Nah, tujuan dari penyelenggaraan program program dana pensiun ini adalah khususnya para pekerja ialah yang pertama itu kewajiban moral, yaitu perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Yang kedua itu loyalitas. Nah, dengan adanya program pensiun ini, karyawan diharapkan akan mempunyai jiwa loyalitas dan dedikasi terhadap perusahaannya. Nah, yang terakhir itu adalah kompetisi pasar tenaga kerja. Nah, dengan adanya program pensiun ini dengan adanya kompetisi pasar tenaga kerja dengan memasukkan program pensiun tersebut dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan, diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasar tenaga kerja. Nah, adapun tujuan lain dari pengadaan suatu program pensiun bagi karyawan atau peserta antara lain adalah seperti saya jelaskan tadi, rasa aman yang didapatkan oleh karyawan terhadap masa yang akan datang, dalam arti tetap memiliki penghasilan pada saat mencapai usia pensiun. Yang kedua itu adalah kompensasi yang lebih baik, yaitu karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun atau setelah berhenti kerja. Nah, di dalam imbalan pasca dana pensiun ini terdapat beberapa manfaat. Tapi ini dulu materi 2, 3. Baiklah, saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu kontingensi dan komitmen. Nah, apa sih itu kontingensi? Kontingensi merupakan keuntungan dan kerugian potensial yang penyelesaiannya bergantung pada satu atau lebih peristiwa di masa depan. Nah, analisis kewajiban kontingensi ini itu seperti garansi jasa. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai kontingensi dan komitmen. Nah, kontingensi merupakan keuntungan dan kerugian potensial yang penyelenggaraannya bergantung pada satu atau lebih peristiwa di masa depan. Nah, adapun analisis kewajiban dari kontingensi ini ialah kewajiban kontingen yang dilaporkan seperti garansi jasa merupakan estimasi. Keakuratan analisis ini atas kewajiban ini bergantung pada keakuratan estimasi tersebut yang didasarkan pada pengalaman masa lalu perusahaan atau harapan di masa depan. Nah, jenis transaksi kontingensi. Kontingensi bank terdiri dari kontingensi tagihan dan kontingensi kewajiban atau tunggakan. Nah, salah satu contoh dari kontingensi tagihan itu ialah baiklah, saya melanjutkan. Yang selanjutnya adalah komitmen. Komitmen merupakan klaim potensial atas sumber daya perusahaan berdasarkan kinerja di masa depan sesuai dengan kontrak. Nah, komitmen tidak diakui dalam laporan keuangan karena peristiwa seperti penandatangan kontrak atau penerbitan pesanan
pembelian, bukan merupakan transaksi yang lengkap. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kelima, yaitu pendanaan di luar neraca. Pendanaan di luar neraca ini merupakan tidak tercatatnya kewajiban pendanaan tertentu. Kita telah mempelajari transaksi yang memenuhi pengertian ini seperti operating lease yang tidak dapat dibedakan dari capital lease atau biaya sewa. Nah, selain sewa guna usaha, terdapat rancangan pendanaan di luar neraca lainnya, mulai dari yang sederhana sampai yang sangat kompleks. Nah, rancangan ini merupakan bagian dari tatanan yang selalu berubah. Kenapa? Karena ketentuan akuntansi atau transaksi pendanaan di luar neraca diterapkan untuk lebih mencerminkan kewajiban. Diciptakan transaksi yang baru yang inovatif untuk menggantikannya. Nah, yang selanjutnya itu materi selanjutnya itu yang materi ke-6, yaitu ekuitas, atau materi terakhir yaitu ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham dalam suatu perusahaan umumnya terdiri dari beberapa orang atau sejumlah besar unit atau lembar saham. Nah, setiap saham memiliki hak dan keistimewaan tertentu yang hanya dapat dibatasi oleh kontrak khusus pada saat saham diterbitkan. Nah, adapun dalam kategori ini ada namanya modal perseroan. Nah, di dalam modal perseroan itu terdapat 3 kategori yang biasanya muncul sebagai bagian dari ekuitas pemegang saham. Yang pertama adalah modal saham, yang kedua adalah tambahan modal setor, dan ketiga itu laba ditahan. Saya akan melanjutkannya itu dengan berbagai kepentingan kepemilikan. Nah, dalam setiap perseroan ada kelompok saham yang mewakili kepemilikan dasar, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa adalah hak residu perseroan yang menanggung risiko besar bila terjadi kerugian dan menerima manfaat bila keuntungan terjadi. Pemegang saham ini tidak dijamin akan menerima dividen tetap akan tetapi mereka ikut dalam manajemen perusahaan. Sedangkan saham preferen adalah sebagai pengganti atau setiap preferensi khusus. Pemegang saham preferen menjadi prioritas untuk mengklaim laba. Itu cukup pemaparan materi saya mengenai aktivitas analisis pendanaan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.